Hai sob, welcome back to my channel. Ya, kembali lagi nih sama gua. Di video kali ini gua akan nge-review salah satu motor yang udah ada di rumah gua kurang lebih 3 bulanan lah. Gua udah sempet unboxing dan waktu itu seperti janji gua bakal nge-review full detail. Kayak gimana sih motor yang bakal jadi next temen touring gua, dan akan gue coba jarak middle dulu lah ya, nggak yang jauh-jauh. Nanti takutnya begitu jauh-jauh ekspektasi gua nggak sesuai gitu ya kan. Nah, motor ini bakal kita review. Buat detailnya, komparasi, ada 3 hal yang bakal gue review secara keseluruhannya. Jadi ada desain, build quality, sama fitur. Jadi akan ada 3 hal secara garis besar yang bakal gue review tentang di motor. Nah, langsung aja buat video detail, langsung check it out. Oke, langsung aja kita bahas secara detail. Jadi ini motor udah ada di tempat gue kurang lebih 3 bulan. Biasanya gue kalau nge-review atau nge-review detail motor kan di tempat istimewa ya, yang biasa gue datengin. Tapi karena sekarang jadi sering hujan, terus di sana juga kondisinya becek, jadi gue review ya di depan rumah aja lah sob gitu. Nah, langsung aja secara detail. Jadi yang mau gue review kali ini adalah Honda CB650R. Oke, ini adalah CB650R generasi terakhir. Jadi ini VIN 2023 dan kita akan review detail, kupas tuntas secara overall. Sip. Nah, langsung aja. Yang pertama mau kita bahas yaitu bahasa desain. Oke, jadi secara overall si Honda CB650R ini mengusung konsep desain retro modern ya. Bisa kita lihat kalau dilihat dari depan. Terus nih gitu gue jalan sedikit dari samping ya kan. Tuh. Sip no, tuh dari samping, terus mulai dari belakang juga sama. Jadi kalau dilihat nih dari belakang buritan itu si seksi banget ya kan. Sekarang kita muter lagi dari sebelah samping sebelah sini. Tuh ya kan, kelihatan banget sob. Tuh. Dan yang paling keren itu padat berisi ya, kalau gue boleh bilang. Hampir nggak ada jeda. Di setiap bagian buritan itu kayak nggak kopong gitu motornya. Kelihatan banget. Kalau udah dilihat secara looks ya, secara overall desainnya memang oke banget sih Honda ini. Akhirnya salah satu alasan gue kenapa jatuh hati dan meminang si CB650R ini karena yaitu dia bahasa desain retro modernnya ini tertuang banget sih dalam setiap lekukan si motor ini sob. Jadi kalau dicek motornya ini memang ya as we know, dan menurut gua bagian termahal dari motor ini adalah desainnya. Oke. Jadi no doubt menurut gua bagian termahal dari motor ini adalah desainnya, karena secara overall nanti kita akan bahas mulai dari teknologi sama build quality-nya itu kita detailin. Oke, sekarang kita mulai bahas dari area facial bagian depan sob. Nah, kalau dilihat ini semua instrumen motor ini udah mengusung teknologi LED sob. Jadi mulai dari lampu sen kanan kiri itu udah LED. Ini udah gue modif hanya tempat plat nomor tapi nggak jelas gitu. Besinya tuh ringkih banget, kayak plat cuman 2 mili, 2,5 mili lah gitu. Tuh ringkih banget. Terus kalau dilihat ini lampunya juga udah LED sob. Nih LED, kalau dicek ini ada 3 mata ya. Iya, ada 3 mata. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan masing-masing mata ini kurang lebih hanya 3 watt sob. Jadi ketika lampu low-nya nyala itu kurang lebih dayanya hanya 9 watt. Terus kalau yang nyalanya atas kurang lebih total tuh 18 watt gitu. Dan buat fitur lampunya sendiri ketika kalian nyalain di motor itu nggak lebih terang dari lampu PCX. Dan kalau boleh gue bilang ini lampunya mirip-mirip Scoopy. Si anjir, motor harga 300 juta rasanya kayak Scoopy lampunya. Nah, kalau buat cek detail kalian bisa cek video di atas nih ketika gue impresi nyalain motor ini malam hari dan gue bawa jalan test ride di malam hari. Terus mulai dari lampu, oke, ini udah LED, lampu depan full LED juga. Masuk ke bagian shocknya ini udah upside down, dibalur dengan warna emas ya sob. Nah tuh dilihat tuh shocknya upside down, dan kalau dicek shocknya pun sudah SSF BP, mirip kayak si Honda CB 250 RR ya kan, SSF BP buatan Showa. Dan kalau dicek ini juga sama, mirip sama kayak ZX25R yang pernah gue pakai. Jadi antara kanan sama kirinya itu beda, namanya aja SFBP, Spirited Fork Big Piston. Kalau gue boleh bilang shocknya itu impresinya lumayan lembut, nggak keras-keras banget tapi nggak lembut-lembut banget. Jadi pas lah ya. Kalau Husqvarna itu kan bisa di setel ya preloadnya, terus bawahnya juga bisa di setel di sebelah sininya nih. Kalau ini kan enggak nih, ini buat ngencengin doang nih. Nah kalau si Husqvarna di sininya tuh ada kayak setelan lagi tuh.
Karena kan pernah ngeliat tuh gue punya motor Husqvarna, di sini ada setelan lagi, terus di sebelah sini juga ada setelan lagi buat preloadnya, terus di sininya juga ada setelan lagi. Nanti yang setelan sebelah sini tuh kayak ada obeng plus minus, terus ininya juga bisa di setel diputer buat rebound macam-macam lah. Jadi kalau nggak salah itu ada 3 setelan kalau ini. Jadi ada preload, rebound, tuh lagi apa lupa gua. Ini efek puasa nih, jadi agak sedikit nge-lag sob. Nanti gue tulis. Terus masuk ke remnya. Kalau dilihat remnya ini udah floating ya, floating tuh, ya kan? Kalau nggak salah lebar remnya itu 350. Kalau nggak salah ya, nanti gua akan coba tampilin spek detailnya. Terus ini remnya untuk kalipernya udah monoblok ya, 4 piston masing-masing kanan kiri. Jadi 2 sini, 2 sebelah sini. Terus ini juga udah radial nih sob, kalau boleh dicek nih. Udah radial, kalau selang remnya biasa, dan dia juga sudah mengusung ABS, standar keselamatannya. Nih, ABS-nya itu ada di sebelah sini kiri sensornya. Nah, ini dia kalau dicek. Nah, buat sensor untuk ABS-nya ada di sebelah kiri only. Ini bisa kita cek nih, no. Ini sensornya tuh yang kecil, terus selang remnya masih biasa. Ini Chirin mereknya kalau nggak salah nih. Ini Chirin. Nah, itulah. Nah, untuk bannya sendiri dia dikasih ban bawaan pabrik itu mereknya Dunlop. Kurang lebih lebar itu 100, ukuran itu 120 per 70 ya. Jadi spek depannya kurang lebih seperti ini, mulai dari cakram floating, upside down, SSFBP, terus kalipernya udah monoblok, 4 piston di masing-masing sisi ya. Jadi kalau di depan ini ada 8 piston, terus udah ABS, terus terakhir radial, dan bannya untuk ukurannya 120 per 70. Sekarang kita masuk ke bagian tengah sob. Bagian tengah. Nah, kalau dicek bagian tengah, ini yang paling gue suka dari Honda CB650R. Yes, kelihatan padat banget ya sob ya. Ini kayak leher angsa berjejer 4, berurutan, bersandingan. Itu keren banget. Nah, jadi kalau ngomong-ngomong dari si knalpot bawaan, si CB ini juga modelnya udah seperti ini. Knalpot bawaan itu ada leher angsa 4 biji, jejer 4. Kalau ini udah gue ganti Akrapovic, kalian bisa cek sendiri. Suaranya itu detailnya gue udah pernah nyalain, terus gue bawa juga, terus sempat gue juga tes soundnya itu ketika gue nyalain di bawah basement atau di dalam basement. Itu seperti apa? Detail bisa kalian cek sendiri. Nah, buat spesifikasi mesinnya ini masih mengusung Honda generasi yang sebelumnya. Jadi CB650R ini kan udah model terbaru ya. Tapi kalau mesinnya gue cek ini nggak ada perubahan dari seri sebelumnya. Jadi seri yang tahun 2019 ke bawah lah, itu dia masih menggunakan mesin yang sama sob. Power detailnya kan gue detailin di sini, gue kasih lihat detailnya. Terus di sini nggak ada blok kaca buat ngeliat intip oli, dan kalau dicek ini kayaknya nih hanya ada di stick. Untuk mesinnya sendiri juga ini belum throttle by wire ya. Jadi kalau dicek ini full masih menggunakan kabel sling. Nah, ini kalau dicek kabel gasnya ini masih sling, belum throttle by wire. Bahkan si adiknya dia aja yang CBR 250RR itu sudah menggunakan throttle by wire. Jadi di sini tidak ada riding mode, hanya ada ATSC doang, Honda Traction Control System. Jadi ini masih sling sob, nggak ada yang spesial di bagian sini. Bagian mesin ini nggak ada yang spesial, full injeksi. Ya kalau boleh dibilang injeksi yang model lama lah ya, karena masih belum di throttle by wire. Kayak injeksinya Vario atau Scoopy lah, motor-motor biasa Honda yang lainnya sob ya. Jadi kalau dicek mesinnya seperti itu. Terus masuk ke bagian ini kayak ada cover pelindung ini nih dari karet ya. Ini jadi kalau dicek ini dia karet, terus ini plastik, dan ini kalau dilihat rangkanya ini mirip-mirip kayak semi twin spar ya. Jadi agak ngotak gitu. Tapi kalau dibilang Delta Box itu kan punya Yamaha itu kan agak gede. Ini kayak twin spar lah, kayak monokok gitu ya, meluk si motor. Tapi kalau boleh dibilang, gue nggak tahu ya secara detail nih tipe rangkanya seperti apa, nanti akan gue tampilin gitu sob. Ini review gue secara awam. Oke, terus masuk ke bagian sini nih, di depan mesin. Nah, kalau dilihat nih di bagian depan ini radiatornya gede banget, dan ini udah gue beliin cover radiator juga sob. Jadi ini cover radiatornya khusus Honda CB650R. Nah, ini yang mau gue tunjukin tadi ke kalian. Nah, ini kelihatan nggak nih? Harusnya kelihatan lah ya. Nih dia nih kalau dibilang gue nggak paham ya, catnya itu yang di bagian radiator ini. Harusnya kan biasanya radiator tuh umumnya silver ya, kayak gue punya GSI, gue punya MT yang hitam pun radiator masih silver. Nah, ini dia dicat radiator warna hitam, tapi kalau dicat lagi nah
Itu dia tuh. Kalau dicek lagi si radiator warna hitam ini, ah itu dia, catnya itu kayak nggak rapi gitu. Dan ini bopeng-bopeng nih. Nih, no kan kalau gua detail ini dia nih. Dia tuh catnya kayak bopeng-bopeng gitu. Krontel-krontel gitu. Jadi catnya itu kayak anak SMP baru belajar ngecat lah. Kayak gua pertama kali dulu belajar ngecat di SMP itu. Jadi catnya nggak rapi-rapi banget nah. Nah, itu aneh sih. Menurut gua aneh sih. Untuk motor Excalibur ya as we know lah ya, padahal ini CBU Thailand loh ya, harusnya catnya itu jos banget. Terus masuk ke bagian sini nih buat ngomongin build quality nih. Nah, ya kan nih. Ini tuh tipis banget nih, gue bingung deh. Nih. Nih. Nah, ininya tuh tipis banget sob. Jadi kalau gue compare sama Suzuki punya nih Suzuki ya, asli ini firm banget nih, firm banget. Tapi kalau yang ini gue nggak tahu ya, mungkin dia ngejar fleksibilitas deh, jadi ini tuh kelihatan lebih lentur. Ini gue yang megang ya, mungkin di kamera nggak begitu kelihatan jelas, tapi ketika kita compare di pegang gini, klonyel ini tuh gampang banget lewat. Sedangkan kalau Suzuki itu dipegang tuh keras banget, padahal di ujung nih gue nggak mendewakan dan gue nggak di-endorse sama Suzuki, tapi kalau gue compare ini sama motor 150 cc nya si Suzuki aja, si GSX, menurut gue kualitas plastiknya ini ya, ini terus ini nih nih krenyet itu kayak plastik motor harga 100, bukan 100 jutaan, malah 5 sampai 10 jutaan menurut gue. Ya nggak firm banget ya. Gitu sob. Jadi buat build quality-nya di area depan nih, ya kan plastiknya agak leor, catnya agak kerucul, agak nggak rapi lah menurut gua. Kayak cet-cetan blontang-blontang, terus bagian situ visornya atau covernya si headlamp juga lewat banget. Kalau ini sih oke, tebel, terus kualitasnya juga oke. Mungkin vendornya beda kali ya. Jadi di antara vendor yang berbeda itu, tapi masa nggak ada quality controlnya ya? Gua nggak tahu lah. Pokoknya menurut gua quality plastiknya itu masih bagusan Suzuki si GSX daripada si Honda ini. Terus kalau kapasitas olinya masuk ke sini. Kapasitas olinya ini kalau pergantian periodik kurang lebih 2,5 liter. Kalau plus filter oli itu 3 liter sob. Ya, jadi kalau kapasitas oli diganti semua plus filter oli itu total 3 liter sob. Gitu. Oke, masuk ke areal belakang nih, kalau dilihat build quality-nya udah oke. Las-lasannya rapi sob. Nih kalau di sini sih, ini gue muji. Jadi kalau ada yang bagus gue puji, kalau ada yang kurang bagus menurut gue ya gue kan ngomong. Ini juga las-lasannya rapi ini sob, rapi ini sebelah sininya, ya kan? Ini juga rapi. Cuman sayang banget yang sebelah sini, ini terlalu tajam menurut gue. Dan ini kalau ngenain ini potensi nyederain. Nih, terlalu tajam sebelah menurut gue. Karena gue ada gesek itu nggak begitu tajam. Terus untuk bagian belakangnya ini cakram ya, udah cakram. Ini nggak ada yang spesial tadi yang dari sebelah sini, tapi kelihatan dari covernya ini udah padat banget ya. Kalau dilihat tuh ya kan. Terus masuk ke bagian kaki-kaki, ini swing armnya nih. Gua nggak tahu nih bahannya aluminium apa babet ya. Nggak, yang pasti ini bukan besi, ini aluminium. Jadi ini kelihatan keker banget dan ini nggak kopong. Beda. Kalau ada gue motor Yamaha waktu itu yang sebelah sini kopong. ZX pun waktu pas gue ketok di sini kopong. Nah kalau ini diketok di padat banget bunyinya. Nah MT25 kelihatan dia kayak model aluminium gitu, tapi di sini tuh kopong, diketok tuh tok gitu. Ya ringan yang pasti, tapi kualitas kemampuan durability gue nggak tahu. Tapi sejauh ini gue belum nemuin sih kasus rangka armnya si belakang MT itu patah gitu. Tapi kalau dicek rangkanya ini tebel banget. ZX pun sama. Kalau gue ketok ini di bagian sini tebel, kopong, bunyi tong. Dan so far gue juga belum nemuin kasus yang sama. Dan kalau dicek memang ya ini lebih kelihatan keker sih di bagian sininya. Terus dan yang gue demen ini desain mufflernya itu ketika original tuh dia di sini kayak midship gitu.
Jadi rapi kelihatan motornya. Dan ini gue pilih knalpot yang underbelly biar kelihatan rapi juga nanti dilihat dari belakang. Nah, masuk ke bagian belakang sob. Ini dia. Bagian belakang remnya single disc ya kan. Ini pistonnya juga cuma satu. Nah, ban belakangnya juga dikasih Dunlop. Ini udah 180/55 radial ring 17 juga ya kan. Tubeless sob. Dan ini kalau dilihat nggak ada yang spesial. Dan ini ada sensor ABS-nya juga. Jadi ini ABS-nya di sebelah kanan, sensornya single disc. Ya masa double disc ya rem belakang. Terus single piston sob. Untuk brake hose-nya juga standar ya. Belum gue rubah dan ini juga masih standar. Nah, bagian sini tengahnya monosoknya. Ini monosoknya kayaknya bawaan Showa juga kali ya. Gue nggak ngecek. Gue nggak kelihatan mereknya. Terus di sini kayak ada karet nih sob. Ini ternyata bukan plastik. Nih. Jadi ini cover bagian atasnya nih karet lentur, keren sih menurut gua. Mantap sih. Terus yang gue suka di bagian overall belakangnya nih, kalau dicek nih spakbor kolong, kalau anak-anak dulu bilang spakbor kolong ada di sebelah sini nyatu sama arm. Jadi kelihatan itu kayak armnya itu ada tambahan extension. Jadi satu sama spakbor kolong. Padahal ini spakbor kolongnya terpisah. Dan ini ada bautnya di sebelah sini. Spakbornya sama lentur sob. Jadi gue bilang bahannya kalau ini oke lah, masih oke lenturnya, mirip sama yang depan. Tapi kalau yang depan tuh lenturnya agak lebih lentur banget. Dan shocknya ini bisa di setting ya kekerasannya. Ada beberapa tingkat nih, kalau nggak salah ada 7 deh, ada 7 levelnya. Jadi bisa diputer-puter, ada kunciannya juga. Kalau di bagian belakang kurang lebih seperti itu. Masuk ke bagian belakang lagi. Jadi ini sebenarnya ini motor nih harusnya itu kalau dicek bagian buntut belakangnya itu lebih pendek daripada si bannya. Jadi kalau dicek secara looks ujung buntut motornya ini garis lurusnya sama si lampu belakang terakhir. Jadi kalau ini spakbor ini extension dipotong, jadi dia kayak pendek kayak buntut. Ya mungkin ciri khas motor-motor sekarang kali ya. Kayak Ducati kan lo lihat itu kan buntutnya nyentil gitu, nyenit gitu, kecil. Ujungnya sama kayak ujungnya arm. Terus kalau ini juga mirip. Jadi kalau nggak ada ini kelihatan banget dia lebih pendek. Dan kalau dilihat ini spakbor ini kemarin gua tes pas agak sedikit hujan becek. Ini nggak ngaruh-ngaruh banget sob. Lihat. Iya kan nih. Gua kasih cek nih. Spakbornya begini si anjir. Tapi mungkin biar kelihatan sporty ya. Nih, ini jadi kayak ada sirip, sini kosong, jadi nyipratnya mah tetap aja lewat sini. Nah, ini kalau dicek garis lurus, spakbor sama bannya center ya. Nggak kayak motor-motor sekarang katanya nggak center, agak miring. Tapi kalau ini kualitas Thailand, center lah ya. No. Ini gue berdiri di tengah nih, pas banget. Nah, ini sekarang kita masuk ke bagian lampu. Ini Denny Shop yang tadi gue mau tunjukin. Til. Lampunya kayak nggak kokoh gitu. Jadi gue step nyuci, step moles tuh rada ragu nih. Lampu nih kontel-kontel gini nih kan nih. Lucu banget nih asli lampunya nih. Lampu tuh kayak nggak ada pegangan kan kiri ya. Mungkin karena buat ngincer desain yang lebih kelihatan looks modern retro. Jadi kalau dicek lampunya itu hanya pegangannya tuh di belakang aja, dua kanan kiri gitu. Terus lampu belakangnya ini udah LED sen ya, kanan sama kiri sama-sama LED. Terus ini juga udah LED nih kalau dicek bagian sininya. Terus reflektor mata kucing. Bannya kelihatan seksi dari belakang. Sekarang kita masuk ke bagian sebelah kiri nih. Nah, masuk ke bagian kiri. Nah, bagian kiri gue mau agak sedikit bahas. Nah, jadi bagian kiri nih kalau dicek sebelah sini tuh kayak ada handle buat pegangan kalau kita mau ngangkat motor. Cuman karena nih plastiknya ini nggak begitu kokoh. Terus kemarin gue juga pas penyerah terima motor tuh sempat gue tanya, Mas, ini pegangannya kuat nggak nih kalau buat digeser-geser motor? Dia bilang, jangan Mas, lebih baik nggak usah megang sini kalau mau geser-geser motor. Kalau kalian punya NVL atau Vixion yang generasi terakhir, dia kan ada besi, kayak besi ya. Tapi itu sebenarnya bagian behel belakang itu resin yang dikeraskan dan itu kuat banget. Jadi si Vixion itu bisa buat geser-geser motor dan desainnya jadi satu sama body. Gue pikir ini mirip kayak Vixion. Jadi kalau buat ini motor gini, mungkin ya. Atau ini digunakan buat pegangan orang belakang. Karena kan orang belakang tuh kalau kita bukan pacaran atau bukan muhrim ya,
pegangannya kan nggak mungkin ke depan, haram. Jadi dia pegangannya mungkin ke belakang sini kali ya, set gitu. Jadi kalau bukan muhrim, boncengan pakai nih CB650R, pegangannya gini nih, set, bang, pelan-pelan bang, gitu. Oke, masuk ke bagian arm sebelah kiri. Ini yang mau gue tunjukin, ini kayak, ini putih, hijau, merah ini bukan bendera Italia ya, tapi ini lebih ke, ini masih titik aman kalau ngatur rantai, ini masih oke lah ya. Ini merahnya udah mungkin udah saatnya ganti rantai kali ya gitu. Terus rantainya juga DID biasa, ketebalannya itu kalau nggak salah 525, gearnya itu ukurannya 42 dan mereknya itu RK, tuh bisa kelihatan. Dan ini kelihatan gearnya emang gede banget sih kalau dicek nih. Terus untuk bagian sebelah kiri pun sama, ini kalau diketok padet. Dan ini spakbor jadi satu sama yang tadi, jadi kelihatan lebih oke. Cuman ada satu hal yang gue sayangin, yaitu di sini ada selah nih. Jadi kalau ada kotoran masuk ke sini nih agak susah nih, harus di steam kencang banget ini. Gitu nih sob nih. Ini ada selah nih, selahnya kecil banget. Kenapa nggak dibikin jadi satu ya mainnya? Biar nggak ada selah gitu. Jadi agak lebih aman. Terus, nah yang gue suka lagi di sini nih kayak ada karet ya. Nih kayak ada karet yang digunain mungkin buat kalau ada air kali ya. Jadi ini bisa dicopot sob, mungkin kalau kemasukan air itu biar rangkainya nggak kotor dan nggak karat, nggak ada karat, ini bisa dicopot buat ngeluarin airnya mungkin loh ya. Gue masih belum tahu fungsi karet itu, tapi kalau dicek itu sih bolong. Terus masuk ke bagian sebelah sini, nah ini siripnya kelihatan juga nih, ini nggak bolong sob ya. Jadi ini kayak biar kelihatan ada sirip-siripan aja, kayak buat dingin-dinginin. Ini plastik juga. Ini plastiknya pun sama yang tadi gue bilang. Jadi ini nggak tebel-tebel banget, tapi cukup oke. Yang di bagian body tipis banget. Terus ini juga kalau dicek nih sama kayak yang di sebelah kanan, ini adalah karet. Sini kelihatan bagian persnelingnya ini non GP shift ya. Dan ini tuas gear buat mindahin giginya ada di sebelah sini. Biasanya kan kalau motor-motor yang lain tuh ada di sebelah sana, di bawah sini ya, ini ada di sebelah sini. Biasa kayak moge-moge tuh rata-rata di atas sebelah sini sob. Nah ini ada filter oli. Kalau dicek ini filter olinya mirip sama Honda CBR 250RR. Terus di sini ada bak oli. Bak olinya ini agak terpisah nih ya. Jadi kalau dicek nih dia ada satu tempat penampungan lagi. Dan ini kayaknya karternya terpisah daripada ruang mesin. Terus di sebelah kiri ini ada side switch stance. Jadi kayak motor-motor matic, kalau dinyalain masuk gigi satu itu otomatis mati. Gigi satu masuk, standar kebuka, ini otomatis mati. Jadi side switch stand-nya itu ada kayak sensor gitu. Nah masuk ke bagian sini nih, throat. Nah tadi sempet belum gua bahas, lupa. Jadi ini throatnya itu nggak kayak ZX ya. Kalau ZX tuh ada lubang di tengah, itu bener-bener jadi ram air. Nah ini throat ini kayak buntu nih. Gue nggak tahu nih aliran airnya kemana ya. Nih kalau dicek tuh kan, jadi ada throat tapi throatnya buntu. Kalau MT itu masih ada dia. Jadi kalau si MT itu kan ada throat juga di sebelah sini. Nah throatnya itu dia masuk buat ngedinginin bagian atas mesin, bukan masuk ke box filter. Kalau si CB650R ini throatnya buntu nih. Gue nggak tahu nih, ini kayak hanya hiasan atau masuk ke bagian mana, gue nggak tahu secara detail gitu sob. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kokpit ya. Kalau dicek nih, nah ini dia nih, ini kokpitnya seperti ini sob. Jadi kalau dilihat fitur bagian kokpit ini simple banget si CB650R, nggak ada yang macem-macem, hanya ada. Oke, masuk ke sini nih. Ini ada tombol starter. Tombol starter ini masih pencet, nggak kayak MT. Kalau MT itu kan kayak udah model slide ya, jadi kelihatan big bike banget ya, mau geluk. Kalau ini masih pencet. Ini ada engine kill switch-nya, cuman pencet seperti ini, sama kayak motor standar. Ya, ada yang spesial lah. Terus di sini ada tempat tabung minyak rem ya kan, tabung minyak rem juga biasa. Terus di sebelah sini, sebelah kanan nih. Oke, kita cek. Sebelah kanan itu ada fitur buat ngatur jarak jauh deketnya rem. Ada 6 tapi kalau dia biasanya kan motor sampai 5 ya. Ini ada 6, tapi hanya sebelah kanan remnya doang. Kalau yang sebelah kiri kopling itu nggak ada. Kalau si ZX itu udah kanannya itu ada jauh pendeknya remnya, kalau kiri juga ada koplingnya, ada jauh pendek. Ya, jadi kalau dicek ini pas beamnya itu di sebelah sini di jempol, dan ini mirip banget bener kayak Vision Air. Jadi kalau dicek Vision Air itu pas beamnya di sebelah kiri. Cetup-cetup
Nah, sebelah sini ini adalah traction control. Ini buat on sama off doang. Ya, jadi ada traction control off, ada traction control on. Dah, itu tok fungsinya sebelah sini. Jadi kalau kalian kebiasaan, memang kebiasaannya Honda nih suka ngebalik. Kayak lu biasa pakai motor Yamaha, ya kan? Terus lu tiba-tiba pakai Vario, itu bakal kebalik antara pencetan selakson sama sennya. Ya enggak? Kalau selaksonnya di sebelah bawah Yamaha, sen di sebelah sini. Nah, ini sama nih kebiasaan ini si Honda nih. Ini juga kebalik. Ini kalau gue pakai Suzuki pun dicek nih kebalik. Ini ada emergency lamp, dan oh ya, dia ada satu lagi fitur namanya emergency stop lamp. Jadi kalau kita ngerem dadakan, lampunya akan nyala ngebling dua-duanya. Lampu hazard akan otomatis ngebling. Terus ini pass beam di sebelah sini, ini lampu jauh, ini ada tulisan pass beam ini. Top. Dah, nggak ada yang spesial sih kayaknya kalau dari sebelah sini. Nah, buat speedonya sendiri menunya kurang lebih seperti ini nih. Hanya ada RPM, average. Ini average speed kayaknya ya. Terus kalau dicek lagi, ini jam, ini liter per 100 km. Jadi berapa liter yang dipakai untuk 100 km. Gue masih belum nemu caranya per 1 kilo berapa liter. Gue masih belum nemu. Ini average penggunaan ini. Nah, ini liter yang udah terpakai selama dari isi bensin, dan ini bisa direset. Ya, jadi ini average speed, waktu, liter per 100 kilo. Ini average penggunaan dalam 100 kilo. Kalau yang tadi real time, yang ini fixnya gitu, agak lumayan boros ya. Dan ini liter yang udah kepake 4. Nah, ini kalau di sini dicek itu ada, nah, trip A, trip B, RPM. Ini hanya untuk RPM. Jadi RPM ini adalah RPM angka total. Jadi kalau yang ini RPM secara angka. Nah, ini total odo, trip A, trip B. Dan terus ini ada suhu lah ya, suhu nih hanya kayak gini doang, saucrit. Kalau dicek nih kayak CB650, CB500X gitu sob. Sip. Dan kalau dicek ergonominya, nah ini agak unik sob. Jadi si CB650 ini, kalau gue bilang ini ergonominya mirip-mirip kayak Sabre. Dibilang fat bar banget nggak dibilang fat bar juga enggak. Dan kalau dicek itu kan stangnya itu kan pendek tuh, ya kan? Kalau dilihat nih, stangnya itu pendek, nggak tinggi banget, dan nggak lebar banget. Jadi posisi duduk itu agak kayak semi sport, rada aneh gitu sob. Overall gini aja. Kalau kalian ada yang mau ditanyain, monggo feel free buat discuss. Nanti gua kasih jawabannya kalau kalian masih penasaran sama si ini motor. Jadi kalau boleh dibilang, ini motor itu yang mahal itu bahasa desainnya menurut gua loh ya. Karena di range harga segini itu kalian bisa dapat Z900 yang karena di harga segini kalian bisa dapat Z900 yang notabene secara fitur lebih lengkap, secara power lebih gede, secara motor lebih moge banget, kelihatan moge banget. Kalau ini nggak begitu kelihatan gede motornya. Jadi bahkan Z900 harga OTR-nya lebih murah dari dia gitu sob. So ini aja review kita kali ini. Kalau ada yang mau ditanyain, monggo feel free buat discuss, dan see you di next video. Bye bye, see you. Nanti kita lihat nih, kita bawa touring dia seperti apa. Oke, thank you sob.